1911 Senjata super ilahi abisal. Permaisuri iblis mendengus dingin. Dia melepaskan ledakan spiritual untuk membangkitkan intens monark sambil menyulap 6 bola lampu ungu emas di sekitar tubuhnya secara bersamaan. Bola lampu membentuk heksagram di langit yang memproyeksikan pancaran sinar yang menyapu ruang. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya untuk meninju bagian tengah jari 1000 menuduh Tanggulin. Sikap sombongnya tidak melemah sama sekali bahkan ketika dia dihadapkan oleh pertarungan Kaisar Naga. Ledakan. Ujung tombaknya mengembun dan mengenai tinju permaisuri iblis yang menyebabkan dia jatuh kembali. Heksagram berubah menjadi objek seperti baterai secara instan. Itu menembakkan pilar cahaya ungu emas raksasa langsung ke Tanggulin. Sementara itu, Raja Intens sadar kembali. Dia kemudian menyapu tombak di tangannya secara horizontal untuk memunculkan cahaya ungu yang menakutkan sekali lagi. Itu ditujukan ke pinggang Tanggulin. Salah satu kelemahan tim Tanggulin adalah peringkat kekuatan mereka. Dua pembangkit tenaga besar tim lawan sama-sama memiliki peringkat dewa. Meskipun perbedaan antara Tuhan dan Dewa Semu mungkin terdengar minimal, perbedaannya sebenarnya sangat besar. Tiba-tiba, aliran cahaya bintang turun dari langit dan mendarat tepat di Intens Monark. Serangan Intens Monark tiba-tiba menyimpang ke samping saat dia berbelok ke samping. Itu ditujukan tepat pada permaisuri iblis. Itu adalah Starlight Chaos yang menyebabkan imobilitas mutlak. Di babak sebelumnya, Akademi Shrek menderita kerugian besar karena 9 kotak istana yang menyebabkan imobilitas absolut. Seandainya bukan 9 kotak istana, bagaimana bisa begitu banyak pembangkit tenaga listrik peringkat limit Douluo dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mati dalam pertempuran? Kali ini, efek kuat imobilitas absolut digunakan pada musuh. Serangan Intens Monark diarahkan lurus ke depan. Namun tombaknya mengarah ke Demon Empress. Keterampilan jiwa imobilitas absolut sangat langka. Tapi itu sangat kuat. Terutama jika itu adalah keterampilan jiwa tipe kontrol. Yang disebut imobilitas absolut bukanlah batasannya. Misalnya, itu bisa menyebabkan imobilitas mutlak bagi mereka yang bukan peringkat dewa. Namun, ketika itu digunakan untuk menghadapi dewa sejati, efek imobilitas absolutnya mungkin tidak lagi dapat bertahan. Meskipun kekuatan Intens Monark telah mencapai peringkat dewa, kekuatan spiritualnya tidak berada pada peringkat yang sama. Yang terpenting, itu tidak memiliki tablet ketuhanan. Seseorang bukanlah dewa tanpa tablet ketuhanan. Bahkan yang disebut pangkat dewa permaisuri iblis juga tidak menjadikannya dewa sejati. Dengan demikian, permaisuri iblis tidak dapat sepenuhnya membatalkan keterampilan jiwa imobilitas absolut. Hanya saja imobilitas absolut memiliki efek yang lebih ringan padanya. Meskipun Tanggulin dan Gu Yuena adalah kunci dari pertempuran ini, Master jiwa tipe kontrol nomor 1 di bawah langit berbintang Su Xiaoyan memainkan peran yang bahkan lebih penting. Starlight Chaos sangat penting pada saat ini ketika dilepaskan untuk melengkapi domain Dazzling Starry Sky. Su Xiaoyan telah memberitahu Tanggulin tentang rencananya melalui rantai bintang yang menghubungkan mereka bersama. Oleh karena itu, Tanggulin tidak terlalu memperhatikan Raja Iblis ketika permaisuri iblis dan Raja Intens menyerangnya secara bersamaan. Tanggulin memimpin rekan-rekannya untuk mengubah formasi pertempuran sehingga dia sekarang menghadapi gelombang cahaya ungu emas. Dia menggunakan tombak naga emas untuk menggambar lingkaran di udara. Gelombang cahaya ungu emas yang menghantam tubuh Tanggulin tersebar ke berbagai arah sekaligus. Itu mendorong mereka kembali tetapi tidak bisa mengikis mereka. Di sisi lain, serangan kekuatan penuh Intens Monark mendarat tepat di Demon Empress. Sepertinya Intens Monark telah berkolaborasi dengan Tanggulin. Salah satu dari mereka bertahan sementara yang lainnya menyerang.
Permaisuri iblis terluka parah oleh tombak karena dia tertangkap basah. Raungan tajam terdengar dari Demon Empress. Pada saat dia dipotong, tampak seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak. Semburan besar cahaya ungu emas menyembur keluar dari tubuhnya dan meledakkan intens monark sebagai tanggapan. Namun, pinggangnya mengalami luka panjang dengan darah ungu keemasan mengalir dari lukanya. Faktanya, lebih dari seperempat pinggangnya yang ramping dibelah. Terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Meskipun lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan, serangan permaisuri iblis langsung terputus. Bagaimana Tang Wulin dan rekan-rekannya bisa membuang kesempatan bagus seperti itu? Sinar perak muncul saat teleportasi kelompok dimulai. Tang Wulin sepenuhnya siap kali ini. Mereka mengambil kesempatan untuk mendekati dua Raja Jurang ketika Raja Intens dalam keadaan linglung sementara permaisuri iblis terluka. The Dazzling Starlight dilepaskan untuk lebih mengalihkan perhatian kedua Raja Jurang dan menempatkan mereka dalam keadaan kacau. Segera setelah itu, kekuatan isap yang tak berujung meledak. Itu adalah Forbid All Laws. Dragon Emperor Break. Tubuh kedua Raja Jurang itu dihentikan sejenak sementara tombak emas dan perak ganda tertusuk secara bersamaan. Dengan demikian, kedua Raja Jurang terbunuh sementara energi jurang mereka dimakan oleh pembangkit tenaga listrik umat manusia. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dua tabrakan terjadi secara berurutan. Permaisuri iblis terluka parah sementara tiga Raja Jurang terbunuh. Tim Tang Wulin yang terdiri dari 9 orang membuat prestasi luar biasa meskipun tim lawan memiliki dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bagaimanapun, Tang Wulin tampak luar biasa serius bukan karena kemampuan kuat permaisuri iblis tetapi karena Raja Intens. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak dikejutkan oleh kemampuan intens monark untuk melukai permaisuri iblis begitu parah hanya dengan tombaknya? Permaisuri iblis telah mencapai pangkat dewa untuk tubuh, kekuatan, dan kekuatan spiritualnya. Dia hanya kekurangan tablet ketuhanan. Dalam keadaan seperti itu, ketahanan fisiknya pasti tidak lebih lemah dari Tang Wulin dan tubuh emas anti bocor Aruheng. Namun, dia terluka parah oleh halberd Raja Intens seolah dia tidak berdaya. Dengan kata lain, halberd Intens Monarch memiliki kemampuan untuk membantai dewa. Dengan cedera seperti permaisuri iblis, bagaimana jika itu telah memotong Tang Wulin atau rekan-rekannya? Jika permaisuri iblis tidak mampu menahannya, armor tempur 4 kata mereka juga tidak bisa. Senjata macam apa itu sebenarnya? Dia merasakannya. Jadi Gu Yuena secara alami juga merasakannya. Mereka cukup percaya diri dalam pertarungan melawan permaisuri iblis. Namun mereka tidak berharap pesawat Abyssal akan mengerahkan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Berdasarkan serangan itu, kekuatan serangan jarak dekat Monarch Intens di area kecil bahkan melampaui Demon Empress. Tang Wulin sekarang telah mengalihkan perhatiannya ke tombak di tangan Intens Monarch. Setelah pengamatan lebih dekat, dia menemukan bahwa tombak itu berbeda dari Trisula Dewa Lautnya bahkan dalam penampilan keseluruhannya. Itu mirip dengan tombak Poleam manusia. Itu seluruhnya berwarna biru ungu dengan pola aneh menutupi permukaannya. Setiap pola tampaknya memancarkan kilau aneh. Itu tertutup sisik halus, tapi padat yang tampak seperti tombak kecil. Tombak itu tidak memancarkan aura sekuat Trisula Dewa Laut. Tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya bahkan lebih menakutkan. Rasanya seperti monster yang tidak aktif yang bisa melahap mangsanya kapan saja. Setidaknya, itu adalah senjata ilahi. Faktanya, Tang Wulin menduga itu mungkin senjata super ilahi. Tang San pernah menguraikan pengetahuan tentang pesawat ke Tang Wulin ketika dia mengikuti ujian 9 Dewa Laut yang mencakup informasi tentang senjata ilahi. Tang San memberitahu Tang Wulin bahwa senjata ilahi super dan senjata ilahi sama sekali berbeda. Namun,
Jumlah mereka terbatas di pesawat yang sama. Singkatnya, bahkan pesawat yang paling kuat hanya bisa menghasilkan satu senjata super divine paling banyak. Kecuali alam ilahi. Bahkan untuk alam ilahi, tidak setiap alam ilahi dapat menghasilkan senjata super ilahi. Alam ilahi Douluo sangat kuat. Justru karena ia memiliki dua senjata ilahi super yaitu Trisula Dewa Laut dan Pedang Surah. Mungkin kemungkinan seperti itu muncul di alam ilahi peringkat yang lebih tinggi. Tetapi Tang San belum pernah mendengarnya. Di sisi lain, senjata super divine tidak ada di dunia biasa. Bahkan jika dunia biasa bisa memiliki senjata super divine, itu hanya bisa memiliki jumlah yang terbatas. Itu karena senjata super divine pasti akan mengalahkan pesawat biasa. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki senjata super ilahi dari pesawat tertentu bisa mengalahkan yang lain. Ini akan mengakibatkan penindasan pada pesawat. Dalam arti lain, pesawat tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menimpanya. 1912 senjata super ilahi. Surga Saint Craig Abyss. Ketika benua Douluo masih memiliki alam ilahi, peringkat sebenarnya didasarkan pada peringkat alam ilahi. Dan itu dikendalikan oleh alam ilahi. Sejak lenyapnya alam ilahi, pesawat itu menjadi mandiri. Penguasa pesawat itu kemudian menguasai dunia. Inilah alasan mengapa pesawat benua Douluo gagal menghasilkan dewa. Bayangkan jika seseorang yang mengesampingkan atau memiliki pangkat yang sama dengan penguasa pesawat. Siapa yang akan mengendalikan pesawat itu? Akan ada kesulitan dalam menentukan hierarki. Demikian pula, senjata super ilahi akan berada dalam situasi yang sama. Sebenarnya, Trident Dewa Laut bukan milik bidang benua Douluo tetapi alam ilahi Douluo. Oleh karena itu dianggap sebagai objek yang sangat unik di benua Douluo. Seandainya bukan tindakan Tang San yang dengan paksa meneruskan Trident Dewa Laut ke Tang Wulin, tidak mungkin Tang Wulin bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, dengan memiliki Trisula Dewa Laut, dia bisa mengalahkan yang lain. Keuntungan paling langsung bagi Tang Wulin adalah dia bisa mengandalkan Trident Dewa Laut untuk membuat terobosan ke peringkat dewa sejati permaisuri iblis. Dengan Trident Dewa Laut yang melindunginya, tidak ada yang bisa dilakukan pesawat untuk menekannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Karena itu, dia belum bisa melakukannya. Akankah pesawat itu mengizinkan keberadaan senjata super ilahi? Meskipun demikian, Tang Wulin segera menyadari bahwa tombak itu lebih dari sekadar senjata ilahi setelah menyaksikan permaisuri iblis terluka oleh tombak Raja Intens. Itu sangat mungkin menjadi senjata super ilahi. Faktanya, bahkan mungkin itu adalah satu-satunya senjata super divine yang diproduksi di seluruh bidang jurang. Hanya senjata super divine yang bisa dengan mudah melukai permaisuri iblis. Apakah tombak Intense Monarch adalah senjata super divine? Tidak hanya itu senjata super divine, tapi itu adalah senjata milik Raja Petapa Jurang masa lalu. Abyssal Sage King ditekan oleh pesawat sedemikian rupa sehingga tidak mampu datang ke pesawat benua Douluo. Namun, dia meminjamkan senjata super divine dari pesawat Abyssal itu kepada Intense Monarch. Raja Intens yang peringkat kekuatannya berada di tingkat peringkat dewa memenuhi syarat untuk menggunakan senjata super divine dan memanfaatkan kekuatan senjata dengan sedikit usaha. Senjata super divine diberi nama sombong yang mengejutkan jurang. Menyebutkan namanya di pesawat Abyssal saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut pada pemimpin jurang manapun. Itu bernama Heaven Saint Craig Abyss. Abyssal Sage King awalnya adalah salah satu makhluk Abyssal. Dia menerima senjata super divine yang diinokulasi oleh seluruh pesawat di masa lalu yang memungkinkan dia untuk mengalahkan pemimpin jurang lainnya untuk akhirnya mencapai peringkat teratas. Selanjutnya,
Bidang Abyssal memiliki peringkat lebih tinggi dari bidang benua Douluo. Namun, itu tidak benar-benar ada seperti pesawat benua Douluo. Karakteristik Heaven Sent Crack Abyss memang menakutkan. Meski cukup sederhana, Raja Petapa Jurang menamakannya jurang. Karakteristiknya dinamai seluruh bidang. Yang disebut jurang sebenarnya mengacu pada kemampuan penetrasinya. Senjata pertahanan atau pelindung senjata super divine apapun akan menjadi tidak berguna ketika diadu dengan karakteristik Heaven Sent Crack Abyss. Karakteristiknya tidak bisa dihancurkan. Itu hanya mengabaikan pertahanan. Dalam kemampuan penetrasi yang kuat, pertahanan apapun akan dianggap tidak efektif. Itulah mengapa itu luar biasa. Di sisi lain, hanya ada satu. Dan hanya satu karakteristik dari Heaven Sent Crack Abyss. Karakteristik yang acuh tak acuh pada pertahanan memiliki keterbatasan pada saat yang bersamaan. Itu hanya bisa digunakan untuk serangan jarak pendek. Dalam pertempuran jarak dekat, cahaya ungu yang dipancarkan oleh tombak paling banyak hanya bisa mencapai 3 kaki. Bahkan jika Heaven Sent Crack Abyss memiliki panjang 12 kaki dengan jangkauan yang lebih luas, itu tidak akan dianggap sebagai serangan jarak jauh. Namun, kekurangannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan ketidaktahuannya dalam bertahan. Itu adalah senjata super divine yang sangat murni yang jauh kurang komprehensif daripada trident Dewa Laut. Bagaimanapun, seseorang seharusnya tidak pernah terpotong olehnya. Itu sama sekali tidak efektif jika tidak bisa mengenai lawannya. Namun, entitas apapun, bahkan dewa, akan menggigil ketakutan jika dipukul. Itu tidak peduli dengan pertahanan lawannya bahkan jika mereka peringkat dewa karena itu adalah senjata super suci. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kapasitas bertarung dari pembangkit tenaga listrik peringkat dewa yang memegang senjata super divine. Setelah penemuan seperti itu, Tang Wulin mencabut tombak naga emas tanpa ragu-ragu dan menyulap trisula Dewa Laut di tangannya. Hanya senjata super divine yang bisa digunakan untuk melawan senjata super divine. Mengikuti kemunculan trisula Dewa Laut, suara ombak laut tampaknya mengelilingi tubuh Tang Wulin. Auranya berubah juga segera setelah itu. Bahkan lagu Golden Dragon Moon tercemar dengan cahaya yang aneh. Beberapa saat kemudian, matanya berubah menjadi biru keemasan dan bersinar dengan sinar yang menyilaukan. Tang Wulin sudah berada di puncak pangkat Dewa Semu. Saat dia memegang trident Dewa Laut, kapasitas bertarungnya secara keseluruhan melonjak hingga dia hampir menjadi dewa sejati. Raja Intens tampaknya tidak bereaksi terhadap fakta bahwa ia baru saja melukai permaisuri iblis. Itu mengangkat Heaven Sent Crack Abyss di tangannya dan mengarahkannya ke langit. Seketika, perasaan sesak yang tak terlukiskan muncul di udara. Lingkaran segi 8 naik ke langit untuk menutupi Tang Wulin dan rekan-rekannya. Sementara itu, tubuh Intens Monarch menghilang sepenuhnya di lingkaran segi 8 seolah-olah telah mencair. Lingkaran segi 8 adalah ungu biru berkilau. Dan pola cahaya yang muncul di permukaan lingkaran cahaya ini sepertinya mengandung pepatah kehidupan. Su Xiaoyan dengan cepat melepaskan Starlight Chaos. Tetapi itu dianggap tidak efektif. Tim 9 Tang Wulin jelas merasakan tubuh mereka membeku. Lingkaran segi 8 belum menyelimuti mereka. Namun mereka merasa terbelenggu. Rupanya gerakan mereka melambat. Gu Yuena bahkan tidak bisa melepaskan teleportasi luar angkasa. Rasanya ruang itu juga terbelenggu. Oh tidak. Tang Wulin segera mengambil keputusan. Dia menamparkan telapak tangan kanannya ke telapak tangan Gu Yuena yang secara bersamaan terangkat. Semburan tenaga pendorong yang luar biasa terpancar melalui telapak tangannya ke Gu Yuena. Kekuatan yang luar biasa mendorong Gu Yuena untuk menghantam pelukan Yuanen Yehui. Tabrakan mengalir melalui ke-8 orang yang terdorong ke belakang oleh dampaknya. Tepat sebelum lingkaran segi 8 menyelimuti mereka.
Mereka berhasil melepaskan diri dari jangkauannya. Tang Wulin berakhir sebagai satu-satunya orang yang diselimuti olehnya. Ledakan. Halo itu mendarat. Tang Wulin mengira dia telah kehilangan kesadarannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan melayang di udara tak terkendali. Perasaan mengerikan karena dipenjara semakin kuat sehingga dia bahkan merasa sulit untuk mengangkat tangannya. The Intense Monarch muncul di saat berikutnya. Setelah Halo mendarat, dia mengayunkan tombak di tangannya secara horizontal dan menyapu seluruh bagian dalam Halo. Secara alami, Tang Wulin tidak punya tempat untuk mengelak atau bersembunyi. Dia mengangkat trident Dewa Laut dengan usaha keras untuk melindungi dirinya sendiri. Dentang. Suara keras dan menggelegar terdengar. Namun, aneh jika Tang Wulin tidak diledakkan oleh tombak lawan. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya segera setelah itu. Rupanya, dia tidak terkena tombak tetapi hanya tersentuh sedikit oleh cahaya ungu di Heaven Saint Crack Abyss. Namun demikian, dia sangat kesakitan seolah-olah tubuhnya akan hancur. Untungnya, rekan-rekannya didorong menjauh olehnya tetapi tautan Star Chain masih ada. Masing-masing merasakan sakit dan memiliki luka besar di pinggang masing-masing. Sungguh kemampuan menyerang yang menakutkan. Namun, pada saat inilah lingkaran segi 8 menghilang. Tang Wulin mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Pada saat yang sama, tombak Raja Intens disapu secara horizontal. Tang Wulin tidak mungkin menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Tatapan Tang Wulin terfokus. Dia tahu dia telah membuat pilihan yang tepat untuk melepaskan trident Dewa Lautnya. Seandainya itu tombak naga emas, dia mungkin akan terluka parah sekarang. Trident Dewa Laut memproyeksikan lingkaran cahaya. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan dirinya. Sebagai gantinya, dia melepaskan badai tak terbatas. Sinar biru keemasan di mata Tang Wulin langsung keluar. Sama seperti bagaimana dia tidak mampu menghindari surga Saint Crack Abyss lawan karena jarak yang dekat. Raja Intens tidak dapat menghindari serangan mata iblis ungu miliknya dengan cara yang sama. Sinar mata setan ungu keemasan yang berevolusi adalah bentuk serangan spiritual yang paling murni. Kekuatan spiritual Tang Wulin dari peringkat asal ilahi dipadatkan untuk mencapai Raja Intens sehingga surga Saint Crack Abyss akan terpengaruh. 1913 Melarang Kubah Langit. Kaisar Naga meninggal. Halo pertama yang dilepaskan oleh trident Dewa Laut melilit Heaven Saint Crack Abyss. Kedua senjata Super Divine bertabrakan dan mengeluarkan suara mendengung secara bersamaan. Tang Wulin bersandar dan mengandalkan trident Dewa Laut untuk mendukung dirinya sendiri serta untuk menghindari aliran pancaran ungu. Ini akan menjadi hasil yang mengerikan jika dia menderita luka lagi. Itu terlalu menakutkan. Semuanya terjadi begitu cepat. Jika dia hanyalah tungau yang lebih lambat atau jika dia tidak memiliki senjata Super Divine, akibatnya akan fatal jika dia terkena. Itu akan menjadi kematian. Akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menyembuhkan dirinya sendiri jika tubuhnya dipotong menjadi dua bagian terlepas dari seberapa kuat kemampuan penyembuhan dirinya. Namun, tabel berbalik segera setelah surga Saint Crack Abyss didorong pergi di saat berikutnya. Itu adalah teknik Dewa Laut. Badai tanpa batas. Tang Wulin telah menghadapi teknik keterampilan ilahi ini paling banyak selama sesi perdebatannya dengan ayahnya di ujian 9 Dewa Laut. Pada akhirnya, dia masih tidak berhasil melepaskan diri dari badai tak terbatas ayahnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuat dan efektifnya keterampilan ilahi ini. Lingkaran cahaya emas mengalir deras tanpa henti di kedua sisi. The Intense Monarch terikat erat. Ketika Raja Intens mencoba mengayunkan Heaven Saint Crack Abyss sekali lagi, ia menyadari bahwa tubuhnya lumpuh. Hasil dari serangan spiritual yang kuat sebelumnya. Pada saat ini, Gu Yuena mendengar suara Tang Wulin. Libatkan permaisuri iblis.
Sinar perak tiba-tiba mekar dari tombak naga perak di tangan Gu Yuena. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan mengubah dirinya menjadi naga raksasa perak raksasa. Naga raksasa itu panjangnya sekitar 30 meter. Rasanya seolah-olah seluruh langit tertekan saat muncul. Itu mengkhawatirkan bahwa langit yang awalnya berubah menjadi malam karena Dazzling Starry Sky Domain sekarang kembali ke siang hari sekali lagi. Tiba-tiba, awan 7 warna muncul di langit siang hari. Suara guntur yang dalam terdengar. Sambaran petir bisa dilihat di antara awan seolah-olah akan dilepaskan setiap saat. Naga perak tidak dianggap besar dan memiliki sisik melingkar. Dengan penampilannya, aura Gu Yuena meningkat secara eksponensial. Auranya langsung terangkat untuk menandingi permaisuri iblis. Mulut naga itu melebar untuk menghembuskan nafas perak berkilau. Itu diarahkan pada permaisuri iblis yang lukanya belum sepenuhnya sembuh. Saat ini, permaisuri iblis merasa aura lawan tidak lebih lemah darinya. Faktanya, aura lawan telah mencapai kondisi mengerikan yang jauh lebih unggul darinya. Menggunakan asal ilahi, dia merasakan seluruh langit hancur. Dimanapun embusan nafas berlalu, semua elemen itu hancur dan dilucuti. Bagaimana mungkin dia bisa menghindari terkena nafas? Dia segera mengubah dirinya menjadi aliran cahaya ungu emas yang melesat menjauh. Melarikan diri ke kejauhan. Tak perlu dikatakan, pancaran perak itu mirip dengan rudal jelajah yang telah mengunci targetnya. Pada saat yang sama, awan petir 7 warna yang muncul di langit memberikan ledakan keras saat Gu Yuena memuntahkan napasnya. Petir 7 warna menyambar naga perak. Saat itu mendarat, Gu Yuena memutuskan tautan Star Chain ke Shrek Six Monsters dan Sima Jinchi secara bersamaan. Pada saat berikutnya, dia jatuh dari langit melingkar dalam kilauan listrik. Apa itu tadi? Adegan itu tidak masuk akal bagi mereka yang menyaksikan pertempuran itu. Situasi seperti itu belum pernah terjadi dalam pertempuran dunia para master jiwa sebelumnya. Tang Wulin mungkin satu-satunya orang di tempat kejadian yang telah melihat awan petir 7 warna sebelumnya. Justru bencana petir unsur yang hanya muncul ketika dia dalam bentuk puncak selama proses pemurnian surgawi. Petir 7 warna yang meledakkan Gu Yuena sebelumnya 10 kali lebih kuat dari yang muncul ketika dia menyelesaikan pemurnian surgawi yang sangat sulit. Bencana petir unsur memiliki aura apokaliptik. Namun, Tang Wulin tidak mengindahkan situasi Gu Yuena saat ini. Dia tidak bisa membiarkan usaha keras Gu Yuena sia-sia. Matanya tiba-tiba semakin dalam seperti langit berbintang yang tak terbatas. Awan petir 7 warna di langit lenyap saat menyerang naga perak Gu Yuena. Gu Yuena kembali ke bentuk manusianya sekali lagi. Dia kehilangan aura tingkat dewa juga. Di tengah lenyapnya, awan petir 7 warna tiba-tiba membeku. Tidak hanya itu, semua yang ada di langit terhenti termasuk para Raja Abisal dan Shrek Six Monsters. Setiap makhluk dibekukan masih seketika. Di kedua sisi, pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran mengalami keheningan yang tak terlukiskan. Itu karena penjara kubah surga. Tepat pada saat itulah raungan naga resonansi terdengar menggema di seluruh Thule. Naga emas raksasa muncul dari udara tipis untuk berlayar melalui kubah surga. Naga emas raksasa itu menyusut saat ia melaju melewati tempat itu sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk awal Tang Wulin. Dengan ketajaman Trisula Dewa Laut, dia menembus tubuh Raja Intens dengan mudah. Raungan naga tak berujung terdengar bergema ke segala arah saat ini mirip dengan penerbangan naga yang melolong sedih. Aura menakutkan dipancarkan dari siluet emas jelajah yang memenuhi seluruh tempat seperti fajar kiamat. Itu adalah langkah ke-6 dari hukum terlarang Kaisar Naga yang dikenal sebagai kubah langit terlarang. Kaisar Naga mati di bawah pengaruh badai tak terbatas. Raja Intens tidak dapat menghindar bahkan jika ia menginginkannya.
Tang Wulin membuat keputusan untuk tidak berusaha menghabisi pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Abisal ketika dia melepaskan badai tidak terbatas. Heaven Sent Crack Abyss sebenarnya lebih mematikan daripada Demon Empress. Raja Intens tidak bisa bergerak sama sekali saat ini. Ketika siluet emas menyerbu ke depannya, itu merasakan keheningan yang mematikan. Seekor naga raksasa bersisik 9 warna muncul di dunia spiritualnya. Adegan itu adalah naga raksasa yang mengeluarkan raungan enggan di bawah pengepungan banyak siluet di sekitarnya. Ribuan naga melolong dengan sedih. Aura yang berat, kesedihan menyebar ke setiap sudut dunia spiritualnya. Justru kesedihan tak berujung yang menyatu menjadi siluet emas dan memadat menjadi satu titik sebelum menembus Intens Monarch. Kubah surga meneteskan air matanya. Itu adalah kondensasi dari kesedihan yang dirasakan Tang Wulin ketika dia mengubur ribuan naga di kuburan klan naga selama 3 tahun. Setiap kerangka naga dan jiwa naga yang dia temui dipenuhi dengan kesedihan. Pada saat yang sama, emosi memicu dan menggerakkan energi yang terkandung dalam garis keturunannya untuk memungkinkan tubuhnya menyublim. Sama seperti bagaimana Gu Yuena dapat mengangkat dirinya sendiri ke pangkat dewa untuk sementara. Tang Wulin mengandalkan amplifikasi dari Trident Dewa Laut untuk mengangkat dirinya ke ranah peringkat dewa sebentar ketika kubah surga di penjara. Ketinggian sementara mereka berbeda dari Skycrosser Douluo karena garis keturunan yang kuat dan keterampilan tersembunyi mereka. Skycrosser Douluo mengorbankan nyawanya untuk melancarkan serangan. Dia menimbulkan murka surga. Tetapi dia membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Akibatnya, bencana petir tidak sampai tepat pada waktunya. Di sisi lain, promosi permaisuri iblis dilindungi oleh pesawat abisal di dalam lorong abisal. Sementara itu, ketinggian sementara Gu Yuena akhirnya menyebabkan bencana petir elemental. Tang Wulin mengandalkan perlindungan Trisula Dewa Laut untuk memenjarakan tidak hanya musuh, tetapi juga kubah surga untuk menghentikan bencana petir muncul. Tubuh Intens Monarch masih membeku di langit. Tubuhnya mulai hancur setelah lenyapnya lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya secara bertahap. Armor pertempuran di tubuhnya retak dan hancur berkeping-keping sementara auranya berkurang dengan cepat. Heaven Sent Crack Abyss turun dari langit dan berubah menjadi aliran cahaya biru ungu sebelum mendarat di tanah. Saat itu mendarat, seluruh lorong jurang mengeluarkan ledakan yang hebat. The Intens Monarch, salah satu dari 10 pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Jurang Besar, sudah mati. 1914 sumber keyakinan. Tepat pada saat itulah ledakan keras terdengar di kejauhan. Sinar perak yang mempesona meledak di langit. Bayangan cahaya naga perak raksasa tampak muncul di langit. Bayangan cahaya membentang beberapa kilometer. Cahaya ungu emas menyebar, lalu terkondensasi sekali lagi dalam bayangan cahaya perak. Tangisan tajam berulang kali terdengar. Tang Wulin berubah menjadi bola cahaya keemasan yang jatuh ke tanah menyebabkan lubang raksasa yang dalam dengan diameter lebih dari 100 meter. Cahaya keemasan melingkari seluruh tubuhnya tetapi auranya turun dengan cepat. Pelepasan badai tanpa batas dengan gerakan keenam hukum terlarang Kaisar Naga peringkat dewa sangat melelahkan baginya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menipu kecemburuan surga. Bahkan dengan dukungan Trisula Dewa Laut, kekuatan asalnya terguncang. Namun, dia tidak mengkhawatirkan kondisinya sendiri. Dia segera mencoba merasakan aura yang familiar. Aura telah melemah. Untungnya, kehadirannya masih bisa dirasakan. Di putaran ketiga taruhan, 4 dari 9 lawan dieliminasi termasuk Raja Intens. Sementara itu, langit telah menjadi zona terlarang setelah tabrakan tingkat dewa sebelumnya. Semua orang, Shrek Six Monsters, Sima Jinchi, dan bahkan beberapa pembangkit tenaga jurang tim lawan yang tersisa, hanya bisa mendarat di tanah.
Gu Yuena berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Dia juga pernah jatuh ke tanah yang menghasilkan lubang yang dalam. Selain itu, badai elemen yang sangat ganas terjadi di sekitar tubuhnya sehingga tidak ada yang bisa mendekatinya. Sebagian besar armor perang kilin tarian naga perak miliknya hangus hitam. Rambut peraknya yang panjang berantakan dengan beberapa ikal bergelombang. Wajahnya yang menawan telah menjadi sangat pucat dengan noda darah di sudut mulutnya. Bencana petir unsur sebelumnya benar-benar kuat. Gu Yuena tidak memiliki jiwa roh khusus seperti Thundercelap Netherfiend. Jadi dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk menetralisir bencana petir. Jelas bukan hal yang mudah baginya untuk menanggung proses tersebut. Rupanya, usahanya tidak sia-sia. Raja Intens yang merupakan ancaman besar bagi mereka akhirnya dibunuh oleh Tang Wulin. Itu semua terjadi dalam waktu singkat. Faktanya, itu terjadi di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitar mereka. Raja Intens tidak bisa mengekspresikan banyak kemampuannya sebelum dibunuh oleh Tang Wulin. Hanya pembangkit tenaga listrik yang basis budidayanya mencapai peringkat judul Douluo samar-samar memahami teror mengejutkan dari pertempuran sebelumnya. Itu adalah uji coba kekuatan tingkat dewa sejati. Jauh dari sana, kuas suci Douluo Yu Guanzi di pos komando militer federal mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri. Siapa yang menyangka bahwa Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek saat ini dan Master Pagoda yang baru diangkat dari Pagoda Jiwa benar-benar memiliki kemampuan untuk sementara waktu mengangkat diri mereka sendiri ke peringkat dewa. Gu Yuena bahkan membayar mahal untuk itu. Di sisi lain, Tang Wulin tidak terlalu terpengaruh. Dunia ini milik generasi baru seperti yang diharapkan. Sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga listrik umat manusia dapat menembus peringkat itu? Mereka mampu naik pangkat itu dengan paksa. Apalagi, mereka tidak harus membayar harga yang mahal seperti Skycrosser Douluo. Itu menandakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk menjadi dewa jika alam ilahi masih ada. The Demon Empress tidak tampak menakutkan seperti sebelumnya. Raja Naga Emas dan Perak Ganda adalah harapan umat manusia. Mereka mengambil satu bab penuh dalam sejarah legenda Raja Naga di benua Douluo. Tiba-tiba, cahaya ungu keemasan melonjak ke langit di kejauhan. Dibandingkan sebelumnya, warna ungu emas memancarkan aura dengan semburat keliaran. Di lubang yang dalam, Tang Wulin berdiri dan melompat ke langit. Dia mengepakkan sayap di belakang punggungnya dan terbang ke udara sekali lagi. Segera setelah itu, bayangan cahaya perak melonjak langsung ke langit dan bertemu dengannya di udara. Shrek Six Monsters tidak terbang ke langit. Begitu pula beberapa raja jurang di seberang mereka. Pertempuran telah mencapai titik terakhirnya. Di sisi lain, final adalah milik 3 orang di langit. Pangkat mereka tidak lagi mengizinkan orang lain untuk bergabung lagi. Pertempuran terakhir telah menyadarkan mereka. Rambut permaisuri iblis berantakan. Tetapi luka di pinggangnya telah sembuh total. Memiliki tubuh tingkat dewa memberinya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri melebihi kemampuan manusia biasa. Mata permaisuri iblis berkedip. Saya tidak berharap ada di antara Anda yang memiliki prestasi seperti ini. Sejak kapan ada orang dengan peringkat dewa di Pagoda Roh? Jika saya tidak salah, Anda sudah mencapai peringkat dewa sejak sebelumnya. Bukan? Kau dianggap tidak mampu memobilisasi kekuatan peringkat dewa karena tekanan dari pesawat. Kata-katanya ditujukan untuk Gu Yuena. Namun, Gu Yuena mengabaikan permaisuri iblis. Dia memperhatikan permaisuri iblis dengan tenang dengan perhatian penuh. Permaisuri iblis berbalik ke arah Tang Wulin. Tang San sangat mencintai putranya. Trisula Dewa Laut dapat memungkinkan Anda untuk mencapai peringkat dewa untuk sementara waktu dan bahkan membantu Anda menipu surga. Namun,
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku begitu saja? Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Permaisuri Iblis. Permaisuri Iblis tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu harus bertanya pada pacarmu itu. Apa perbedaan antara pangkat dewa sementara dan pangkat dewa sejati? Selanjutnya, saya ingin tahu berapa kali Anda berdua masih bisa mencapai peringkat dewa. Bahkan jika kamu berhasil melawanku sampai kita semua terluka, aku tetaplah dewa. Anda tidak bisa membunuh saya. Anda berdua masih akan mati setelah paling banyak 3 putaran. Karena bagaimanapun juga Anda bukan dewa. Saya membuat terobosan menggunakan arai besar pembunuh darah God Killer. Saya tidak menipu surga. Faktanya, itu dengan menentang langit. Sebenarnya, saya adalah dewa yang berdiri sendiri di dunia ini. Kekuatan planar tidak cukup untuk menekanku. Dan itu juga tidak akan mempengaruhiku. Jadi, aku satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Tang Wulin dan Gu Yuena saling menatap. Dia kemudian berkata kepada Permaisuri Iblis, "Mari kita akhiri perang ini. Sudah waktunya kita menyebutnya berhenti." Saat dia berbicara, Tang Wulin mengulurkan tangan kirinya ke arah Gu Yuena. Gu Yuena menoleh ke samping dan meliriknya. Kemudian, dia menyerahkan tombak naga perak ke tangan kanannya dan memegang tangan Tang Wulin dengan telapak tangan kirinya. Mata mereka bertemu satu sama lain. Tidak perlu kata-kata. Di saat berikutnya, warna emas dan perak dari tubuh mereka meledak seketika. Di kejauhan, ekspresi Herles Douluo dan Amorous Douluo berubah drastis saat mereka menyaksikan pertempuran. Tidak, Wulin. Herles Douluo berteriak dengan cemas. Peringatannya agak terlambat. Warna emas dan perak ganda telah muncul dari tubuh mereka saat Tang Wulin dan Gu Yuena berpegangan tangan. Bayangan naga emas raksasa muncul samar-samar di belakang Tang Wulin. Itu melonjak langsung ke langit. Naga itu tertutup sisik emas berbentuk berlian. Sepasang mata merah darahnya mengamati sekeliling. Auranya yang sangat kuat memiliki kesan sombong seorang diktator. Bahkan Permaisuri Iblis yang telah mencapai keilahian dipengaruhi oleh esensi darah panas yang menyala-nyala sehingga dia tanpa sadar mengerutkan kening karena tidak nyaman. Di saat yang sama, naga raksasa perak muncul dari belakang Gu Yuena. Itu tertutup sisik berbentuk lingkaran yang tampak agak halus. Sinar perak yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mata ungunya memiliki kecemerlangan bijak di bawah pantulan sisik peraknya. Ada Raja Naga Emas yang melambangkan kekuatan, keliaran, dan emosi negatif. Sebaliknya, Raja Naga Perak melambangkan kecerdasan, kendali, dan emosi positif. Bersama-sama, kedua naga itu melayang langsung ke langit. Mereka melingkar satu sama lain, mengepakkan sayap untuk saling melengkapi. Saat warna emas dan perak menyatu ketika mereka melingkar satu sama lain, sebuah transformasi yang aneh terjadi. Kemegahan 9 warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, hitam, dan putih tampak dalam bentuk kabut. Itu menyelimuti 2 naga raksasa, termasuk Tang Wulin dan Gu Yuena juga. Itu melengkapi siluet mereka yang muncul dengan tekstur yang menarik. Sudah terlambat. Zhang Xin meraih Cao Dezi yang ingin segera terbang ke langit. Keduanya melihat kepedulian yang mendalam di mata satu sama lain. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian semua terkejut saat menyaksikan pemandangan itu. Beberapa dari mereka bahkan merasa gembira. Mereka akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri dengan ucapannya sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa Master Pavilion Dewa Laut saat ini dari Akademi Shrek dan Master Sekte Tang sebenarnya mampu bergabung dengan Master Pagoda Roh untuk melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri.
Apalagi yang bisa berubah ketika dua jiwa bela diri yang hebat terjalin jika bukan keterampilan fusi jiwa bela diri. 1915 Transformasi dan turunnya Dewa Naga. Keterampilan fusi jiwa bela diri dari dua Douluo batas yang hebat. Kekuatan macam apa itu? Akhirnya, ada perubahan dalam ekspresi permaisuri iblis. Keyakinan sebelumnya berubah menjadi keheranan. Rupanya, dia tidak mengharapkan perubahan mendadak dalam situasi tersebut. Dia waspada ketika Gu Yuena membunuh Raja Roh sebelumnya. Namun, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia telah mencapai alam dewa sejati yang membuatnya berbeda dari Raja Roh. Situasinya berbeda saat ini. Dia yakin bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri dari kedua orang ini pasti menantang surga. Dalam hal ini, keterampilan jiwa setidaknya akan mengangkat mereka ke peringkat dewa untuk sementara. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyelesaikan keterampilan fusi jiwa bela diri. The Demon Empress segera melancarkan serangan setelah kehilangan perhatian sesaat. Cahaya ungu keemasan memadat dan menyembur keluar dari tubuhnya untuk meledak ke arah Tang Wulin dan Gu Yuena. The Demon Empress telah menghabiskan seluruh energinya dalam serangan ini. Itu bukan untuk menyakiti atau membunuh mereka tetapi untuk mengganggu perpaduan keterampilan jiwa bela diri mereka. Meskipun demikian, dapatkah perpaduan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak terputus? Itu pasti tidak. Cahaya ungu keemasan datang langsung ke arah mereka. Tang Wulin yang terlibat dalam proses fusi mengangkat tangannya perlahan. Trisula Dewa Laut di tangannya diayunkan untuk membuat busur cahaya. Itu menyelimuti cahaya ungu emas dan menuntunnya ke samping. Sementara itu, Gu Yuena telah sepenuhnya berubah menjadi sinar perak. Dia kemudian menyatu ke dalam tubuhnya. Dua naga raksasa melingkar di belakang mereka perlahan bergabung menjadi naga raksasa kolosal yang ditutupi sisik 9 warna dan dipenuhi dengan sikap sombong yang tak terbatas. Mata naga raksasa itu sangat jernih dan berkilauan dengan warna emas yang mempesona. Setiap potongan sisik 9 warna di tubuhnya berbentuk oval. Mereka bukan lagi sisik tetapi lebih dari permata 9 warna yang bertatahkan pada tubuhnya. Itu melayang diam-diam di sana. Meski demikian, hal itu memancarkan rasa takut yang meneror semua yang hadir di tempat kejadian. Semua master jiwa yang memiliki jiwa bela diri binatang merasa seperti menyembah naga. Itu adalah transformasi Dewa Naga. Gu Yuena dan Tang Wulin pernah menyatu dan memanfaatkan transformasi Dewa Naga di masa lalu ketika mereka melawan serangan Abyssal Sage King di Pegunungan Salju. Itu adalah proses yang sangat melelahkan bagi mereka selama kesempatan itu. Dalam kondisi seperti itu, mustahil bagi mereka untuk mengekspresikan kekuatan sebenarnya dari transformasi Dewa Naga pada saat itu. Saat ini, mereka sedang berdiri di puncak umat manusia. Mereka akhirnya memiliki tubuh dengan ketahanan fisik yang memadai. Ketika transformasi Dewa Naga dilepaskan, kali ini berbeda sama sekali. Sinar 9 warna langsung muncul di langit. Suara petir memenuhi langit seolah-olah bencana petir akan turun setiap saat. Namun, Dewa Naga mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Raungan naga itu tidak terlalu keras. Namun suaranya terdengar tinggi. Sombong yang tak bisa diganggu-gugat. Adegan mengerikan muncul. Awan bencana di langit segera bubar. Bahkan, tidak ada sambaran petir. Setelah Gu Yuena menghilang, armor pertempuran lagu Golden Dragon Moon di tubuh Tang Wulin berubah segera setelah itu. Armor pertempuran itu sepertinya telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Berangsur-angsur berubah menjadi jubah yang tampak luar biasa dengan mahkota yang berkilauan dalam pancaran 9 warna. Tang Wulin merasa dia terus-menerus menyublim. Perasaan sekarang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan saat dia mencapai peringkat dewa secara singkat sebelumnya.
Dia menggunakan trident Dewa Laut untuk mencapai peringkat dewa sementara yang hanya diterapkan pada keterampilan jiwanya. Saat ini, dia memiliki perasaan yang sama seperti ketika tubuhnya mencapai pangkat dewa. Perasaan pertama yang dia miliki adalah menguasai semua makhluk hidup. Persepsi dan sensasinya mulai menyebar ke kejauhan. Bahkan, samar-samar dia bisa merasakan aura familiar di laut jauh menyaksikan medan perang di sini. Tampaknya itu adalah jiwa iblis dari Raja Hiu Putih Besar yang telah dia janjikan selama ujian 9 Dewa Laut di masa lalu. Namun, perasaannya tentang permaisuri iblis di hadapannya sangat berbeda. Dia mungkin tampil sebagai wanita cantik sebelumnya. Tapi dia sekarang adalah entitas kotor dengan aura kotor yang seluruh tubuhnya mengeluarkan kotoran. Tang Wulin merasa jijik dan membencinya dari lubuk hatinya. Dia sedikit mengernyit. Kecemerlangan 9 warna yang menyembur dari tubuhnya melarutkan sisa-sisa cahaya ungu emas dan langsung memurnikan sekitarnya. Keilahian peringkat 3. Permaisuri iblis tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda mungkin memiliki tablet ketuhanan? Alam ilahi telah hilang. Bagaimana mungkin Anda bisa melakukan itu?" Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tenang. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan tentang keilahian peringkat 3. Namun, dia jelas merasa ada sesuatu yang akan segera kembali. 3 segel Raja Naga Emas yang tersisa di dalam tubuhnya bergetar hebat seolah-olah ada sesuatu yang akan membebaskan diri di dalam. Dia perlu memusatkan perhatiannya untuk menekannya. Tang Wulin samar-samar merasa bahwa jika dia membiarkan 3 segel Raja Naga Emas terakhir terbuka di dalam tubuhnya, itu pasti akan menghasilkan peristiwa yang sangat menakutkan. Kendalikan emosi Anda. Jangan terpengaruh oleh emosi Raja Naga Emas. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi orang yang menghancurkan dunia kecuali Anda. Tang Wulin mendengar suara Gu Yuena di benaknya. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan hawa dingin memancar dari mutiara Dewa Es yang melindungi kesadaran ilahinya. Peringkat Ice God Pearl tampaknya jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Aura yang dipancarkannya saat ini jelas sekuat senjata ilahi. Trisula Dewa Laut diangkat perlahan untuk menunjuk pada permaisuri iblis. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tang Wulin mengejutkan dirinya sendiri ketika dia berbicara. Dia baru menyadari bahwa suaranya telah berubah. Itu memiliki nada yang berat. Sombong yang sepertinya memiliki kendali atas segalanya. Ekspresi permaisuri iblis mengungkapkan kekhawatirannya dalam situasi tersebut. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah menyangka Tang Wulin dan Gu Yuena menghasilkan transformasi seperti itu. Tekanan seorang diktator membuatnya merasa tercekik. Justru karena dia berada di peringkat dewa sejati, dia semakin merasakannya. Pangkat ketuhanan dalam urutan menurun adalah ketuhanan. Ketuhanan peringkat 1, ketuhanan peringkat 2, ketuhanan peringkat 3, dan perwira Tuhan. Seseorang harus memiliki tablet ketuhanan untuk mencapai ketuhanan dalam arti yang sebenarnya. Jelas, permaisuri iblis tidak memiliki tablet ketuhanan. Karenanya, dia bisa tetap di dunia ini. Di sisi lain, kemampuannya hanya bisa menyaingi petugas dewa. Namun, Dewa Naga berubah dari perpaduan antara Tang Wulin dan Gu Yuena mencapai aura ketuhanan peringkat 3. Lebih penting lagi, permaisuri iblis merasa bahwa tablet Godhood benar-benar ada di dalamnya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan baginya. Meskipun tablet Godhood tidak lengkap, stresnya nyata. Pada peringkat ketuhanan, perbedaan antara setiap peringkat terpisah kutub. Akhiri, Tang Wulin tidak berbicara lebih jauh. Dia merasa pesawat itu mulai menghalangi kehadirannya. Bahkan tanpa awan bencana, seluruh pesawat sepertinya telah menjadi musuhnya.
Itu adalah aura Nature's Child di dalam tubuhnya yang telah menetralkan sebagian dari tolakan sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Trident Dewa Laut ditikam ke depan sekali lagi. Langit dan tanah berubah warna. Dia melakukannya tanpa syarat. Dia tahu wilayahnya saat ini telah mengalahkan permaisuri iblis. Namun dia melepaskan kemampuannya yang paling kuat. Lingkaran cahaya 9 warna melayang keluar untuk menyelimuti permaisuri iblis dari kedua sisi. Justru itu skill sucinya. Badai tak terbatas. Tubuh Demon Empress berubah menjadi ungu keemasan secara instan. Cahaya ungu emas menyembur ke depan. Sementara tubuhnya mundur dengan kecepatan kilat dalam upaya untuk melarikan diri. Dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menang, yaitu dengan meninggalkan tempat itu sampai Tang Wulin dan Gu Yuena mengakhiri keadaan mereka saat ini. Dia sangat menyadari bahwa keadaan sementara Tang Wulin dan Gu Yuena yang ditinggikan tidak dapat bertahan lama. Jadi, dia akan menunggu sampai keterampilan fusi jiwa bela diri mereka berakhir. Dia kemudian akan membunuh mereka ketika mereka dalam keadaan lemah. Meskipun imajinasinya luar biasa, kenyataannya ternyata kejam. Bersambung.